Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Abdil Hakim Setiawan, NRP 0421 1740000008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Maritime Finance atau sumber pendanaan maritim, yaitu mezzanine. Sebelum masuk ke sumber pendanaan maritim mezzanine, saya sedikit akan menjelaskan tentang beberapa sumber pendanaan maritim. Secara umum, terdapat 4 sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan maritim untuk sumber investasi. Yang pertama ekuitas, yang kedua kredit, yang ketiga leasing, dan yang keempat mezzanine. Yang pertama ekuitas. Ekuitas merupakan sumber pendanaan untuk investasi yang berasal dari dana pribadi ataupun dari kemitraan. Jadi, pada sumber dana ekuitas tidak melibatkan hutang sama sekali. Oleh karena itu, para investor tidak perlu memikirkan tentang pengembalian hutangnya. Ekuitas dibagi menjadi 3, yaitu dana pribadi, kemitraan, saham. Dana pribadi dapat berasal dari tabungan maupun keuntungan perusahaan. Sedangkan kemitraan dilakukan apabila dana pribadi belum mencukupi untuk investasi modal. Jadi para investor akan mencari mitra untuk bersama-sama melakukan investasi. Jadi dana untuk investasi berasal dari dana dari investor dan dana dari mitra. Dan yang ketiga adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Dengan melakukan penerbitan saham yang kemudian dijual dengan harga tertentu di pasar saham, maka perusahaan dapat melakukan investasi dari hasil penjualan saham tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus membagikan dividen atau laba kepada para pemilik perusahaan, para pemilik saham yang ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Hutang. Selain itu, investasi juga bisa berasal dari hutang. Perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak lain dengan periode pengembalian serta dengan suku bunga yang telah ditentukan. Hutang ada 3, pinjaman bank, pinjam galangan kapal, obligasi. Untuk pinjaman bank, investor dapat mengajukan pinjaman ke bank dengan suku bunga dan periode pembayaran tertentu. Selain itu, untuk pinjaman bank juga mensyaratkan adanya jaminan. Jadi jika sewaktu-waktu para investor tidak bisa melunasi pinjamannya, maka jaminan tersebut secara otomatis menjadi milik bank. Selain itu, reputasi perusahaan juga berpengaruh terhadap pinjaman bank. Dan yang kedua yaitu pinjaman galangan kapal. Selain melakukan pinjaman ke bank, para investor juga bisa melakukan pinjaman ke galangan kapal. Namun, bedanya jika pinjaman ke bank memiliki bunga yang berubah-ubah, sedangkan pinjaman galangan kapal memiliki bunga yang tetap. Dan yang ketiga adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan penerbit obligasi kepada pemegang obligasi yang berisi tentang surat utang piutang, bunga, serta tempo pembayaran. Lalu selanjutnya ada leasing. Pemilik aset memberikan hak pakai kepada perusahaan yang bebas menggunakan aset seolah-olah ia memiliki aset itu sebagai imbalan untuk pembayaran sewa. Leasing tersebut bisa juga disebut sewa guna usaha, di mana penyewa juga dapat mengambil alih aset di akhir masa sewa dengan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Salah satu keuntungan dari leasing ini yaitu para penyewa tidak diwajibkan untuk membayar pajak dari aset yang dia gunakan. Dan selanjutnya yaitu mezzanine. Mezzanine merupakan bentuk investasi yang menggabungkan sumber dana dari hutang dan ekuitas. Penggabungan dilakukan apabila antara hutang dan ekuitas tidak dapat memenuhi kebutuhan investasi. Mezzanine dilakukan untuk mengurangi resiko-resiko dari hutang dan ekuitas. Seharusnya mezzanine dapat menguntungkan daripada sumber pendanaan klasik, dikarenakan mezzanine menggabungkan dampak positif atau keuntungan dari sumber pendanaan klasik, yaitu hutang dan ekuitas. Mezzanine dibagi menjadi 2, mezzanine hutang dan mezzanine ekuitas. Disebut mezzanine hutang ketika persentase dari hutang lebih banyak daripada persentase dari ekuitas.
Yang termasuk mezzanine hutang yaitu obligasi partisipasi, obligasi subordinasi, obligasi dengan waran, dan obligasi konversi. Obligasi partisipasi adalah obligasi di mana penerbit obligasi diwajibkan untuk membayar bunga dan dividen yang berasal dari laba perusahaan. Obligasi partisipasi bisa juga disebut gabungan antara saham dan obligasi. Lalu yang kedua, obligasi subordinasi. Obligasi subordinasi merupakan jenis obligasi yang memiliki prioritas terendah dibandingkan jenis obligasi yang lain. Pembayaran pelunasan obligasi subordinasi dilakukan di paling akhir setelah obligasi senior atau obligasi yang diterbitkan di awal periode dilakukan. Dikarenakan memiliki risiko yang tinggi, obligasi subordinasi memiliki tingkat kredit yang rendah. Lalu selanjutnya, obligasi dengan waran. Obligasi dengan waran yaitu obligasi yang memungkinkan para pemegang obligasi untuk melakukan pembelian saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Waran tersebut yaitu hak untuk membeli saham. Obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi. Obligasi konversi memiliki tingkat suku bunga yang rendah dikarenakan para pemegang obligasi konversi telah mendapatkan kompensasi berupa kesempatan untuk menukarkan obligasinya dengan saham dengan harga di bawah pasaran. Lalu selanjutnya ada mezzanine ekuitas. Disebut mezzanine ekuitas ketika persentase dari ekuitas lebih banyak dari persentase hutang. Yang termasuk mezzanine ekuitas yaitu saham preferen. Saham preferen adalah saham di mana para pemegang saham selain menerima dividen yang berasal dari laba perusahaan, juga menerima pendapatan tetap layaknya obligasi. Berikut contoh beberapa perusahaan yang menerapkan mezzanine dalam sumber modalnya. Yang pertama itu Dreship. Dreship adalah perusahaan pengiriman curah kering dan penyedia layanan pengeboran minyak lepas pantai yang berbasis di Athena, Yunani. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 2004. Tercatat pada Februari 2019, perusahaan ini mengoperasikan 31 armada. Pada akhir tahun 2007, perusahaan ini ingin mengembangkan usahanya, sehingga perusahaan ini melakukan pembelian alat ataupun komponen pengeboran minyak lepas pantai, sehingga membutuhkan modal total sebesar 2,1 miliar dolar. Dana sebesar 2,1 miliar dolar tersebut diperoleh dari pinjaman bank dan penerbitan saham, di mana persentase untuk penerbitan saham sebesar 59,78% dan persentase untuk pinjaman bank sebesar 40,22%. Lalu selanjutnya ada Diana Shipping. Diana Shipping adalah penyedia global jasa transportasi pengiriman melalui kepemilikan kapal curah kering. Kapal-kapal perusahaan tersebut digunakan terutama untuk charter jangka menengah dan panjang. Perusahaan ini didirikan di Kepulauan Marshall pada tahun 2005. Tercatat sejak 2020, perusahaan ini memiliki 41 unit kapal curah kering dengan kapasitas 5,1 juta DWT. Pada tahun 2008, perusahaan ini membutuhkan modal sebesar 1 miliar US dollar. Dana sebesar 1 miliar US dollar tersebut diperoleh dari dana pinjaman dan ekuitas, di mana dengan persentase ekuitas sebesar 76,51% dan dana pinjaman sebesar 23,49%. Pada tahun 2013, perusahaan ini juga membutuhkan modal yang lebih besar dari tahun 2008, sebesar 1,6 miliar US dollar. Dana tersebut juga diperoleh dari gabungan dari ekuitas dan pinjaman, di mana persentase untuk ekuitas menurun dari 2008 menjadi 74,39% dan persentase untuk pinjaman naik menjadi 25,61%. Lalu selanjutnya Starbucks Carrier Corporation. Starbucks adalah perusahaan pelayaran global yang menyediakan layanan transportasi kargo curah kering.
Armada Starbuck terdiri dari 116 kapal dengan usia rata-rata sekitar 8 tahun dan memiliki total kapasitas lebih dari 12,8 juta DWT. Pada tahun 2008, perusahaan ini membutuhkan modal sebesar 856 juta US dollar. Dana tersebut diperoleh dari bersumber dari ekuitas dan pinjaman bank, di mana persentase untuk ekuitas sebesar 65,39% dan persentase untuk pinjaman sebesar 34,61%. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengalami kerugian, sehingga modal yang dibutuhkan menjadi turun dari 856 miliar dolar menjadi 456 miliar dolar. Sama seperti tahun 2008, pada tahun 2013, perusahaan ini mendapatkan dana tersebut dari ekuitas dan pinjaman dengan persentase ekuitas sebesar 58,3% dan persentase pinjaman sebesar 41,7%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.